Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, kami dari grup 1 yang akan mempresentasikan mengenai sosial media strategi dari PT ISPI Debit Indonesia atau produknya kita kenal dengan nama Dana atau dompet digital. Adapun berikut adalah anggota kami yang beranggotakan Pak Angga Dwi Putra Antrianto, Nabila Safira yaitu saya sendiri, Shirley Laurencia, dan juga Bapak Timothy Demas Mandita Putra. Pada bagian selanjutnya nanti akan dijelaskan mengenai overview, situation analysis, formulating social media strategy, aligning social media goals with business goal, dan juga monitoring social media. Untuk yang pertama, berikut ini gambaran besar terkait isi PPT ini, di mana PPT ini nantinya akan membahas mengenai sosial media strategi yang sudah dijalankan oleh Dana dan bagaimana cara untuk pengembangannya. Kebetulan Dana adalah perusahaan digital wallet yang bisa digunakan di mana aja untuk membayar apa saja gitu. Bisa dengan barcode atau dengan transfer gitu. Tujuan utama dari Dana, dia ingin menjadi truly dompet digital, artinya dompet yang bisa dipakai di mana saja dan dibawa kemana saja, dan bisa digunakan untuk transaksi apa saja. Nah, adapun target Dana di 2020, sebelum 2020 mereka itu punya marketing strategi untuk cashback, programnya cashback ya, marketing strateginya. Tapi setelah 2020, mereka bukan lagi cashback. Mereka menginginkan membangun jejaring atau kerjasama dengan berbagai penyedia jasa, sehingga nantinya Dana ini bisa digunakan di berbagai hal gitu. Nah, adapun target dari Dana sendiri adalah seluruh pengguna handphone. Kalau berdasarkan data tahun 2020, berdasarkan katadata.co.id, itu ada sekitar 170 juta. Oke, ini sekilas tentang Dana yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga bahwasannya mereka itu datang untuk cashless society gitu. Terus juga mereka punya visi misi seperti yang tertera di PPT. Mereka ingin membangun Indonesian Digital Wallet itu yang bisa digunakan di mana saja gitu berdasarkan teknologi base. Adapun berikut di sebelah kanan bisa kita lihat ya, itu ada beberapa produk yang atau fitur yang ada di dalam aplikasi Dana, dari mulai pembayaran bills, terus ada entertainment, charity, transportasi, belanja, health, bisa juga untuk transfer. Salah satu unggulan dari Dana itu sendiri adalah dia bisa transfer ke bank dari wallet ke bank itu tanpa ada biaya apapun. Pada part selanjutnya, kita akan melakukan situation analysis dari Dana sendiri. Situation analysisnya akan diambil dari beberapa aspek. Yang pertama, macroeconomic environment, competition overview, consumer behavior analysis, internal analysis, dan juga problem formulation. Dari segi macroeconomic environment sendiri, seperti yang kita tahu, Dana ini beroperasi di Indonesia, di mana lebih dari 60% populasinya berada dalam usia produktif bekerja dan menempati peringkat keempat tertinggi di dunia yang sebagai negara paling berpenduduk tinggi. Sehingga 60% working age ini jika dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin bisa mengarahkan gross domestic product Indonesia meningkat dan juga meningkatkan consumer spending, di mana consumer spending sendiri ini tentu saja membutuhkan financial services untuk pelaksanaan transaksinya. Lalu ada juga competition overview. Saat ini di Indonesia terdapat 167 fintech bisnis di Indonesia yang menyediakan jasa pembayaran, lending, personal finance, blockchain, crowdfunding, insurtech, dan juga point of sale service. Jika dilihat dari grafik di bawah, pangsa pasar Dana ini masih diolah dari pesaingnya seperti GoPay, OVO, dan Shopee. Lalu jika dilihat dari consumer behavior analysis, bisa dilihat dari grafik di bawah. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan dari 2019 ke 2020, di mana 2019 jumlah pengguna yang menggunakan e-wallet masih 11%, sedangkan pada 2020 langsung meningkat mencapai 53%.
Dari untuk internal analisis kita akan melihat dari SWOT analysis. Strength-nya sendiri pertama, tentu saja dana ini memiliki kenyamanan dalam penggunaan bertransaksi, lalu memiliki keamanan yang bisa dipercaya sehingga memproteksi transaksi dari bahaya-bahaya pihak ketiga. Lalu dana ini juga menggunakan modern teknologi seperti scanning QR code yang membuat pembayarannya itu lebih mudah lagi. Dari segi weakness, tentu saja dana ini sangat bergantung pada internet. Lalu yang kedua, pengetahuan orang-orang Indonesia belum semuanya itu mumpuni untuk bisa menggunakan financial services, dan juga belum semua teknologi service itu bekerjasama dengan dana, sehingga terkadang ada beberapa pembayaran itu yang tidak bisa dilakukan dengan dana. Untuk opportunity-nya sendiri, terdapat tren di mana saat ini pembayaran itu sangat amat cashless, sehingga para fintech ini akan semakin dibutuhi oleh masyarakat. Lalu threat-nya sendiri tentu saja banyaknya pesaing-pesaing yang tetap memasuki pasar. Lalu cashback war, di mana konsumen ini cenderung memilih fintech yang memberikan cashback lebih tinggi. Dalam sisi lain, ini akan memberikan keuntungan sales volume yang lebih kepada dana atau pesaingnya, namun juga bisa membuat dana itu sendiri lama untuk mencapai profit. Untuk competitive advantage sendiri, dana ini adalah satu-satunya e-wallet di Indonesia yang berkolaborasi dengan Apple. Lalu, dana ini juga sudah bekerjasama dengan beberapa bank untuk melakukan top up ke dana account. Problem formulation untuk dana. Karena dana ini adalah e-wallet payment services yang dimana tentu saja mereka itu hampir tidak pernah berkomunikasi face to face dengan konsumennya. Hal ini menyebabkan adanya lack of personalization atau sense of belonging dari customer itu sendiri. Lalu yang kedua, dana ini seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, masih di bawah kompetitor-kompetitornya yang lain, sehingga untuk lebih cepat bisa mencapai profit yang lebih atau mungkin bisa menguasai pangsa pasar, tentu saja dana ini butuh menjadi top in mind fintech services. Selanjutnya ada dari formulating a social media strateginya. Yang pertama dari define executive championnya, yang dimana memang dapat dana ini dapat digunakan di berbagai platform juga, baik offline maupun online, namun memang tetap terintegrasi juga. Karena itu memang dana menggunakan konsep dari online platform atau platform yang terbuka, yang dimaksud mungkin adalah sistem dari pengembangan aplikasinya. Jadi dari prinsip dana ini adalah memang menyediakan fasilitas transaksi keuangan juga, atau misalnya non kartu cashless baik online maupun offline secara cepat juga. Selanjutnya dari ada define cross function timnya, ya dimana memang dari dompet digital dana Indonesia ini dalam pemasarannya dengan menggunakan strategi pemasaran dengan meningkatkan adanya kerjasama di berbagai sektor, biasanya mengandalkan dari loyalty program untuk meningkatkan jumlah pengguna aplikasinya. Yang mana memang dana telah bekerja juga dengan aplikasi layanan seperti layanan belanja ya, atau seperti makanan dari Happy Fresh gitu. Dan memang dana ini juga pernah bekerja sama dengan perusahaan makanan cepat saji seperti Burger King ataupun yang lain-lainnya. Selanjutnya dari assessing organization culture-nya, memang dari yang pertama itu mungkin yang melalui budaya kerja yang luas maupun kreatif dan berorientasi pada hasil, seperti dana memberikan sebuah kenyamanan atau keleluasaan untuk bekerja sama lebih dari menyebabkan adanya inovasi dan kreasi gitu. Terus yang kedua memang mempunyai nilai-nilai positif. Yang ketiga bersama untuk tumbuh dengan pengguna juga, dimana memang mengutamakan kebersamaan dan kekompakan. Seperti itu. Jadi yang berikutnya ada dari review current social media presentnya, yang dimana memang dana ini resmi dapat beroperasi di Indonesia dari sejak tahun 2018 juga.
Mana memang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia juga. Hal ini memang membuatkan Dana menjadi sebuah hal-hal yang sangat menarik, yang mana yang memanjakan sebuah pengguna user ataupun pelanggannya agar mampu mengungguli perusahaan dari pesaing-pesaing Dana ini. Seperti itu. Memang layanan Dana ini biasanya dipasarkan dari media sosial seperti Instagram, Twitter, email, maupun WhatsApp dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi yang terakhir ada dari determine business goals-nya, ya dimana memang dari kemajuan teknologi saat ini dalam merupakan dompet digital yang bertujuan untuk melakukan transaksi non tunai atau non kartu secara digital. Ya seperti itu. Karena memang untuk memberikan sebuah peluang pada sisi positifnya juga seperti adanya juga posisi negatifnya, seperti merasakan masyarakat tentang kejahatan dunia maya, bisa pencurian data, saldo, dan khusus. Tetapi memang Dana meyakinkan atau berkomitmen dengan memilih jaminan keamanan untuk para pengguna Dana ini, misalnya seperti data pribadi atau akses-akses di aplikasi Dana yang lainnya, bahkan juga sampai transaksinya. Part selanjutnya akan membahas tentang managing social media risk. Tahap pertama dalam memanage risiko adalah identifikasi. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Pertama, kita harus mendevelop social media risk management policy yang bisa mengawasi jalannya perusahaan. Lalu kita juga harus memformulasikan suatu outline bagaimana Dana akan menyediakan sebuah formal audit dari social media akun Dana sendiri. Lalu step kedua adalah analyzing. Yang pertama, menggunakan third-party application untuk membantu analisa sosial media Dana. Lalu ada juga mengevaluasi policy dan prosedur yang digunakan di Dana untuk mengidentifikasi adanya risiko dalam rangka yang bisa mencegah dari risiko itu sendiri. Lalu decision making step untuk memutuskan apakah proteksi yang sekarang dan kontrol-kontrol dilakukan sekarang sudah cukup atau perlu dikembangkan lagi. Lalu yang ketiga adalah planning. Dalam step planning, yang pertama adalah mengedukasi setiap user di Dana tentang bagaimana mengakses sosial media dan menggunakannya. Lalu mengembangkan suatu kebijakan dan sistem yang bisa mengakomodasi lebih dalam menggunakan sosial media Dana. Lalu memberikan sosial media training kepada para karyawan. Lalu yang terakhir adalah monitoring. Yang monitoring ini yang pertama membuat suatu parameter tentang risk management sendiri, lalu memformulasikan tujuan dari kebijakan dan juga mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Lalu yang terakhir adalah ensuring compliance. Selanjutnya tentang establish social media security policy and measure. Menurut kelompok kami, seharusnya terdapat perbedaan antara social network policy dan juga general technology policy, karena keduanya itu bukan hal yang sama. Lalu kita juga harus membuat semua karyawan itu aware bahwa tidak ada pengecualian terkait privasi ketika mereka menggunakan sumber-sumber perusahaan. Lalu mengadres privacy and data security in policy, dan juga mempertimbangkan melarang penggunaan sosial media dalam bentuk-bentuk yang negatif, mendiskriminasi, atau menyalahi aturan dan hukum. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa menjelaskan dan juga mencapai apa yang Bapak Ibu harapkan.